habisin napas. Saya udah ngap-ngapan dari tadi. Ya ampun. Buaya ibu bapak. Beginilah perjuangan dan semangat anak-anak SMP Ciloma. Menantang maut, tapi demi berjuang sekolah, mereka tetap semangat. Kondisi ekonomi memaksa warga Dusun Ciroyom hingga tidak memungkinkan untuk mendapatkan kebersihan dan juga kesehatan. Perjalanan tim Indonesiaku kali ini menuju daerah di bagian Garut Selatan, tepatnya menuju wilayah Kecamatan Caringin yang terkenal dengan produksi batu akiknya. Halo semuanya, lagi pada belajar nih ya? Iya. Belajar apa nih? Ayo semangat ya, ini nomor berapa nih? Dani adalah anak kelas 6 SD dari keluarga miskin. Dani terpaksa belajar di rumah temannya yang memiliki telepon genggam dan ada jaringan internet. Meski dalam keterbatasan, semangat Dani untuk terus sekolah tidak pernah padam. Usai belajar, Dani langsung pulang. Rumahnya ada di bawah bukit. Jaraknya memang tidak terlalu jauh, tapi jalan yang harus ditempuh berupa tebing curam bebatuan yang terjal dan licin, sungguh berbahaya. Sebenarnya dulu tidak hanya keluarga Dani saja yang tinggal di bawah bukit. Namun akibat longsor yang terjadi di tahun 90-an, semua tetangga Dani memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Sementara Dani dan keluarganya terpaksa tinggal karena tidak ada biaya. Untuk bisa berhubungan dengan dunia luar, Dani dan keluarganya harus melewati jalan yang penuh resiko hampir setiap hari. Nah ini saya mau turun, tingginya sekitar 10 meter tapi curam sekali. Kecuramannya kurang lebih 90 derajat, hampir 90 derajat kalau bisa dilihat ya. Dan ini sangat berbahaya karena basah yang pertama karena ada air mata air dari atas sana. Apalagi kalau hujan, ini sangat berbahaya untuk dilewati. Esah, ibu Dani berusia 60 tahun, sementara Zahra adalah keponakan Dani. Orang tuanya bekerja ke luar negeri. Esah, Dani, dan Zahra tinggal bertiga saja di sebuah rumah sederhana di bawah bukit. Mau ngarit? Oh gitu. Ya udah, ikut ya. Zahra mau ikut, ayo. Untuk tambahan penghasilan, Dani memelihara kambing dan domba milik tetangganya. Lumayan, hasil dari memelihara kambing dan domba milik tetangga ini, kini Dani bisa memiliki domba sendiri. Untuk pakan ternaknya, Dani memetik daun pohon albasia yang tumbuh tak jauh dari rumah. Pohon albasia yang Dani panjat tingginya sekitar 7 meter. Dengan bantuan sebilah arit, Dani menebas ranting daun albasia hingga jatuh ke tanah. Zahra kemudian membantu Dani mengumpulkan daun albasia. Hasilnya lumayan banyak. Semuanya langsung dibawa ke kandang untuk pakan ternak. Ada 7 ekor kambing dan domba yang Dani pelihara. Jika sudah saatnya dijual, barulah Dani mendapatkan bagiannya. Waduh, Zahra.
Udah berapa lama kamu nih miara kambing? Iya, Udah lama. Terus nanti kalau ada yang mau beli, dikasih nggak? Buat apa uangnya? buat biaya sekolah dan Mama. Mau bantu ibu. Oh gitu. Usia Dani masih sangat muda. Meski begitu, ia cukup mandiri. Sehari-hari, Dani bertanggung jawab membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah tangga, termasuk menjaga Zahra. Ayah Dani sudah lama meninggal, sementara 7 orang kakaknya sudah berkeluarga dan mengadu nasib ke kota. Bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Ibu dari Zahra bekerja sebagai TKW di Taiwan. Sudah 2 tahun ia tidak pulang. Zahra sebenarnya sangat merindukan ibunya. Esa sehari-hari bekerja serabutan. Apapun dilakukannya agar bisa makan. Tren tanaman hias selama pandemi COVID-19 membawa berkah tersendiri bagi Esa. Maklum saja, di sekitar rumahnya tumbuh berbagai jenis tanaman keladi hias. Esa lalu mengumpulkannya untuk dijual. Ibu, ini daun apa ini, Bu? Daun sirsak Daun sirsak buat apa? buat lanong, buat obat. Obat. Obat apa, Ibu? Obat kaki. Obat kaki. Emang kaki Ibu kenapa, Bu? Oh, nyeri. Ntar ini diapain? Direbus? Iya, rebus. Terus dikasih ke kaki. Diusap-usap, diusapan di leut. Belum lama ini, Esa terjatuh saat hendak menaiki tebing. Akibatnya, kaki Esa bengkak. Nyerinya bahkan tak kunjung hilang. Esa sebisa mungkin mengobatinya dengan ramuan herbal. Nah, ini rebusan daun alpukat dan juga daun sirsak. Ini untuk meredakan nyeri ya, Bu ya. Juga buat kesehatan Ibu juga. Ya, sok. Penghasilan Esa dari merawat sawah milik orang lain hanya Rp20.000 saja per hari. Itu pun tergantung musim. Sementara menjual tanaman hias tidak setiap waktu bisa Esa lakukan. Sesekali saja jika sedang membutuhkan uang lebih untuk biaya sekolah Dani. Untuk makan sehari-hari, Esa memanfaatkan apa yang tumbuh di sekitarnya. Di dalam rumah panggung sederhana, kami makan bersama. Sebenarnya, kondisi rumah yang Esa tempati sudah sangat mengkhawatirkan. Tidak layak huni karena berada di kawasan yang rawan longsor. Dari lahir Ibu udah di sini. Kenapa Ibu nggak pindah juga ke atas? Datang saura mana nuju menang kene. Kedah di dieu we cenah urang mah di dieu we cenah wios dan teu kayeuan cenah. Di teu ka longsoran. Nggak takut longsor Ibu? Di sini kan di bawah tebing. Teu takut. Biasa. Hari ini, Esa dan Dani berencana naik ke atas bukit untuk menjual domba dan tanaman hias yang sudah dikumpulkan. Perjalanan tentu saja tidak mudah, apalagi kami berjalan menanjak dengan membawa beban yang cukup berat. Dani memanggul dombanya di atas pundak. Perlahan namun pasti Dani berjalan melewati jalur setapak yang terjal dan licin. Sebenarnya, tanpa membawa beban saja, perjalanan ke atas sudah sangat berbahaya. Apalagi ditambah dengan menggendong domba. Sebisa mungkin saya mengikutinya.
sambil membantu Esa membawa tanaman hias di dalam karung. Saya betul-betul nggak bisa bayangin Bu kalau ibu yang sendirian ngangkat ini, berat bebannya. Udah gitu harus naik tebing securam ini, seterjal ini, dengan medan yang berbatuan, lumut, dan licin. Ini berbahaya loh Bu. Ya, saya yang bantu aja. Meski dengan rasa nyeri di kakinya, Esa terus berjalan. Ia tidak tega membiarkan Dani berangkat sendirian. Bagaimanapun, domba dan tanaman hias harus dijual karena persediaan uang Esa sudah semakin menipis. Habisin napas. Ibu sama Dani masih kuat? Wah, hebat. Saya udah ngap-ngapan dari tadi. Ya ampun. Sesampainya di desa di atas bukit, Dani dan Esa langsung menawarkan domba pada para tetangga. Tidak memakan waktu lama, domba langsung terjual seharga Rp500.000. Terbilang sangat murah untuk domba berbobot lebih kurang 25 kg. Untuk menjual tanaman keladi hias, kami berjalan agak jauh ke tepian jalan raya. Semoga saja banyak peminat. Biasanya harga pasaran satu pot tanaman yang memiliki 4-5 tangkai daun dijual seharga Rp60.000. Seorang pembeli langsung tertarik melihat tanaman keladi hias yang kami bawa. Tawar-menawar pun tidak berlangsung lama. Gimana Ibu ini? Sobek ini mah. Pios. 100.000-an ya. Ini, iya, jangan ya Bu ya. Ini ternyata beberapa ada yang sobek. Karena mungkin saya yang bawa jadi kena ini ya, jadi robek-robek. Maaf ya Ibu ya. Jadi harganya cuma 100.000 ini sekarang ini. Punten ya Bu, maaf. Terima kasih. Esa dan Dani tentu saja sangat bersyukur dengan rezeki yang mereka dapatkan hari ini. Uang Rp600.000 hasil menjual domba dan tanaman hias sudah cukup untuk biaya hidup mereka sebulan ke depan. Hanya berjarak 200 km dari megahnya ibu kota, ternyata masih ada ratusan warga yang merana, jauh dari kehidupan sejahtera dan kehidupan yang layak. Berlokasi di Dusun Ciroyom dan Kadudahun, dusun terluar dan tertinggal di Desa Cibitung, Sukabumi, Jawa Barat. Bersama tim kesehatan yang akan bertugas, tim Indonesiaku bergerak menuju Desa Cibitung. Perjalanan panjang menuju Desa Cibitung paling cepat ditempuh melalui jalur air. Mengarungi Sungai Cikaso dengan perahu selama 3 jam. Buaya Ibu Bapak! Salah satu sarang buaya di sini. Ya. Lepas 2 jam kami menyusuri Sungai Cikaso, perahu kami kandas karena kondisi perairan yang dangkal. Kami pun terpaksa turun dan mendorong perahu. Perjalanan menuju Dusun Ciroyom masih 1 jam lagi. Bila air terus surut, maka kami semua harus berjalan kaki sampai ke dusun hingga berjam-jam lamanya.
Akhirnya kami pun sampai di tepian sungai, akses masuk ke Dusun Ciroyom. Agenda kami hari ini adalah imunisasi difteri dan tetanus untuk anak-anak siswa sekolah dasar kelas 1, 2, dan 5. Udah, cepet kan? Demi sampai sekolah, para siswa SMP 4 Cibitung Satu Atap di Kampung Ciloma, Dusun Kadudahung, Kecamatan Cibitung, harus menumpang perahu untuk menyeberangi Sungai Cikaso. Per hari, anak-anak harus membayar Rp1.000 sebagai pengganti bensin. Sedangkan para guru bergantian membayar Rp20.000 per hari. Kalau lagi hujan terus airnya deras, nggak bisa lewat gimana? Ya nggak ke sekolah. Nggak ke sekolah? Libur? Nggak ada jalan lain untuk ke sekolah? Nggak ada. Bagi anak-anak yang sudah lulus SD, SMP Satu Atap menjadi sekolah incaran pertama karena lokasinya paling dekat dari kampung. Butuh waktu sekitar 1 jam naik perahu untuk bisa sampai ke sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya beginilah perjalanan anak-anak SMP Ciloma untuk menuju ke sekolah setiap harinya. Naik perahu bersama-sama dan akhirnya sampai ke sekolah. Kalau cuacanya hujan, air deras, mau nggak mau ya libur atau terpaksa tidak sekolah. Ayo teman-teman, bisa. Sayangnya, tidak semua siswa bisa terangkut perahu. Mereka yang tertinggal harus bertaruh nyawa, berenang menyeberangi Sungai Cikaso yang berarus cukup deras. Ali, Yusuf, Rado, dan Abdul harus memasukkan baju seragam dan tas sekolah mereka ke dalam plastik agar tidak basah saat dibawa berenang. Plastik yang diikat hingga mengembang sekaligus bisa menjadi pelampung saat menyeberangi sungai berkedalaman 8 hingga 10 meter ini. Namun semangat mereka tak pernah pupus. Berenang melintasi sungai dalam berarus deras sebenarnya sangat berbahaya bagi anak-anak. Apalagi masih ada buaya yang bisa menjadi ancaman. Bisa nggak? Oh udah. Ini naik. Ya ampun. Sini kamu, sini kamu. Kalian ini pada berenang. Hei, sini. Kalian pada berenang ini. Dari rumah. Ya ampun, sini dulu. Basah semua, ini apa nih yang dibawa? Tasnya. Kenapa berenang? Kenapa nggak naik perahu? Ketinggalan perahu. Nggak takut ada buaya? Enggak, udah biasa ya? Beginilah perjuangan dan semangat anak-anak SMP Ciloma. Walaupun ketinggalan perahu, tapi mereka tetap semangat untuk berenang. Walaupun harus menyeberangi sungai sepanjang kurang lebih 70 meter dengan kedalamannya 8 meter. Luar biasa, menantang maut, tapi demi berjuang sekolah, mereka tetap semangat. Ya, tetap semangat sekolahnya? Ya. Oke, ganti baju dulu sekarang deh, basah semua nih. Yuk. Terbatasnya jaringan internet membuat selama masa pandemi COVID, para siswa belajar berkelompok dengan sistem luring atau luar jaringan. Para guru pun harus mendatangi para murid untuk membantu mereka belajar. Ini akses mungkin ya, akses harus ekstra lah. Tapi anak-anaknya kalau dilihat dari itu lebih semangat di sini. Jadi ketika ngajar itu respon anak itu lebih dari yang di perkotaan lah. Semangat-semangat ya. Semangatnya gitu. Sepulang sekolah, Abdul masih punya tugas membantu sang ibu memetik jengkol dari pohonnya yang cukup tinggi.
Tanpa ragu, Abdul memanjat pohon jengkol yang menjadi lokasi kesukaan semut rangrang untuk membangun sarang. Terbayang, resiko serangan gigitan rangrang mengancam Abdul setiap saat. Gimana sih cara taunya yang ada isi Yang sama ada isinya kayak gini, kalau yang nggak ada isinya ini. Oh, jadi masih kempes kulitnya ya? Kalau yang ada isi udah lebih besar gini ya? Yang ini udah Dul? Udah? Kenapa Dul? Ya ampun, digigitin semut. Ih, gatel ya? Bukan gatel, perih. Perih. Begini deh, kalau harus ngambil jengkol ke atas-atas manjat-manjat, digigitin semut. Ya ampun Dul. Nih. Musim panen jengkol berlangsung 2 kali setahun. Sekali panen, Abdul dan sang ibu bisa mengumpulkan hingga 50 kg jengkol untuk dijual ke pasar Surade melalui pengepul. Sekilo jengkol hanya dihargai Rp7.000. Padahal di pasaran, harga jengkol bisa mencapai puluhan ribu rupiah per kilo. Tidak hanya dijual, jengkol juga dimasak untuk lauk keluarga. Dan nih ya, kita bawa ke rumah. Ya. Coba. Waduh, berat juga ini. Kira-kira berapa kilo nih Bu? 4 kilo. 4 kilo. 1 ember, mantap. Kita masak? Kita makan? Ayo dong. Ayo dong. Sampai di rumah, saya membantu Abdul mengolah jengkol. Dengan bumbu sederhana seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai, jengkol dimasak dengan sedikit air hingga empuk. Sepulang dari hutan, ayah Abdul menyusul, ikut memetik pete untuk tambahan lauk. Ayah Abdul bekerja serabutan. Ia mengurus padi di lahan hutan, juga mencari kroto atau telur semut rangrang. Meski hidup pas-pasan, ia tetap mendorong anak-anaknya mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Ketiga kakak Abdul semuanya sudah lulus SMA dan bekerja di kota. Bahkan satu di antaranya mendapatkan beasiswa di sebuah universitas ternama di Bandung. Abdul sekarang ketua kelas ya? Wah hebat, jadi pilihan Bapak Guru. Gimana? Kalau amin ya Bu. Abdul, apalagi cita-citanya yang belum kesampaian untuk bahagiain Ibu sama Bapak? Lagi sekolahnya? Sekolahnya mau lanjut sampai lulus S1 S2. Oh, amin ya Ibu. Kita doain ya Bapak, semoga semangat terus sekolahnya Abdul biar bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Amin. Terus kalau mau mandi apa segala di mana? Numpang sama tetangga. Ini beneran kalau buang air di sini? Iya, di situ. Jembatan satu-satunya yang diakses oleh warga dan dibuat oleh warga sendiri untuk mengakses ke Kecamatan Surade. Mayoritas warga Dusun Ciroyom hidup sebagai petani. Untuk menambah penghasilan, ibu-ibunya mencari pandan laut untuk bahan kerajinan. Seperti yang dilakukan Bu Iwa. Pandan laut atau pandan duri tumbuh subur di kawasan pesisir. Memotongnya mesti berhati-hati agar tidak terkena durinya yang tajam. Emang ini mau dijual? Iya, dijual. Oh bisa? Bisa. Kan nggak ada perusahaan lain. Sebelum dijual, pandan harus dibersihkan dari duri, lalu dibelah-belah. Daun yang kuat dan keras ini banyak digunakan sebagai bahan tikar. Bila sudah terkumpul 1 kuintal,
barulah pandan bisa dijual ke pengepul seharga Rp1.700 per kilogram. Bu, di sini ada ini nggak kamar mandi? Nggak ada. Nggak ada. Oh, terus kalau mau mandi apa segala di mana? Numpang sama tetangga. Rumah panggung kayu keluarga Iwa sangat sederhana, tanpa kamar mandi dan MCK. Ia harus menumpang tetangga untuk kegiatan mandi, cuci, dan kakus. Sampai sini aja ya, ini untuk masak. Jadi dulu kalau misalkan ibu kan belum ada nih kamar mandi tetangga. Terus kemana kalau kebelet? Ke sana aja ke depan tuh ada kandang B tuh di dekatnya. Di Oh, rumput tuh. ada air di sana? Nggak ada. Hah, terus airnya? Bawa aja dari rumah. Oh, ini ditampung airnya di Iya. rumah. Sebagian besar warga dusun memang tidak memiliki MCK sendiri, apalagi air bersih sulit didapatkan. Tidak jarang, tampungan air hujanlah yang menjadi andalan. Salah satu contoh fasilitas MCK warga yang sangat tidak memumpuni karena nih harus nunggu air hujan datang dari atas. Terus kalau misalkan nggak ada ya udah didiemin aja gitu, Bu. Udah. Ibu kebelet terus Pembuatan sumur terbilang mahal di desa ini, sehingga tidak semua warga memilikinya. ini punya siapa, Ibu? Punya Ibu Eka itu orang. Oh, itu. Iya. Bu, ini beneran kalau buang air di sini? Iya di situ. Ampun, terus kalau kayak gini nih kering, terus Ibu kebelet gimana? Nggak ada air, nunggu air hujan. Sayangnya, MCK umum kini kondisinya kurang layak karena kurang perawatan. Tidak heran, beragam penyakit pun menjangkiti warga. Ya beginilah kondisi ekonomi memaksa warga Dusun Ciroyom memiliki fasilitas MCK yang tidak layak. Jadi ini adalah menjadi penyebab banyaknya penyakit-penyakit kulit atau penyakit pencernaan yang dialami oleh warga Dusun Ciroyom. Iwa akhirnya berhasil mengumpulkan 23 kg pandan duri yang hanya dihargai Rp39.000. Tidak sebanding memang dengan hasil kerja keras yang dilakukannya selama 2 hari. Tapi Iwa tetap bersyukur. Tidak hanya menampung pandan laut, pengepul juga menerima gula kelapa buatan warga. Setiap minggu, setidaknya 2 kuintal gula kelapa dijual ke pasar yang jaraknya sekitar 30 km dari dusun. Tantangan berikutnya menanti saat perjalanan menjual hasil tani. Setidaknya butuh 3 jam menumpang motor melalui akses jalan berbahaya, jembatan yang rapuh hingga menyeberangi sungai Karangbolong. Jembatan ini sebenarnya masih sangat baru karena dibangun pertengahan tahun lalu. Namun fondasi kayu dan bambunya sudah lapuk, bahkan bagian tengahnya pun sudah melengkung.